presiden dan wakil presiden itu simbol negara yang harus kita hormati, yang begitu juga harus berlaku. Selamat malam pemirsa, saya Doni De Keyser mengawal Anda dalam Prime Time Talk edisi hari ini. Terungkapnya rekaman dugaan permintaan saham PT Freeport oleh Ketua DPR RI Setia Novanto dan pengusaha Riza Khalid membuka mata publik, ada orang kuat yang menggunakan kekuasaannya untuk meraup keuntungan pribadi. Selama ini orang-orang itu seakan tidak bisa tersentuh hukum meski sudah sering disebut-sebut namanya dalam sejumlah kasus. Mungkinkah para penegak hukum bisa membongkar dugaan keterlibatan Setia Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Khalid? Ini akan kita diskusikan dengan narasumber kami. Sudah bersama saya hari ini Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yunto dan tokoh agama Romo Beni Susityo, dan juga nanti kita akan bergabung bersama mantan anggota tim reformasi tata kelola migas Agung Wicaksono. Romo, terima kasih bergabung sama kami. Apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat. Mas Econ, apa kabar? Saya baik, tapi pemberantasan korupsi enggak. Anda berdua tidak diundang resepsi malam ini? Saya nggak bawa batik, jadi Kalau Romo bisa, habis ini langsung ke Hotel Mulia ya. Kita orang kecil. Oke, terima kasih Yang Mulia sudah hadir di pada hari ini. Saya ke Romo dulu, ini soal etika gitu kan. Romo, Anda melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kita menyaksikan sebuah dagelan atau mungkin stand up comedy lewat layar televisi nasional tanah air kita. Tapi Anda melihatnya apa yang terjadi sekarang ini? Ya sebenarnya kan dengan dua alat bukti ya, sebenarnya secara jelas pelanggaran etika berat. Lah kalau pelanggaran etika berat harusnya MKD langsung mengadakan sidang, memutuskan, terus membentuk tim independen itu menurut undang-undang yang terdiri 4 orang dari luar dan 3 dari anggota MKD. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kan persoalannya kan banyak anggota MKD tidak tahu apa itu etika. Etika itu kan memang norma yang menyangkut tentang yang baik dilakukan, yang buruk harusnya dihindarkan. Jadi Immanuel Kant mengatakan etika itu sebuah perintah. Jadi etika itu melekat pada diri seseorang. Dan itu menyangkut yang di MKD itu. Iya, dan menyangkut tentang martabat seseorang. Lah bagaimana orang bisa menjedak sesuatu terkait etika sementara yang menjedak nggak ngerti soal etika? Nah, itu persoalan kita hari-hari ini. Jangan-jangan kita harus ada MKD lagi untuk orang MKD. Lah, persoalan kita ini kan persoalan tentang kepantasan publik ya. Pertanyaannya juga itu apakah yang menyidangkan juga punya etika? Nah, itu dia. Itu persoalan sehingga publik menjadi tidak memiliki lagi trust terhadap MKD karena 2 hari ini MKD menyuguhkan akrobat politik yang mempermainkan sebuah hal yang tidak layak gitu loh. Artinya ketika saksi itu harusnya diberi tempat dan ruang, bukan disudutkan. Karena saksi harusnya mereka itu, MKD itu menunjukkan apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Tetapi kan ini mereka lupa panggung dunia televisi ini, seorang panggung mereka mungkin ya latar belakang mereka banyak pengacara sehingga mengadili kriminal gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi itu yang membuat akhirnya dalam meme, dalam Twitter itu kan lucu-lucu kan. Dalam meme itu kan sebenarnya bentuk dari publik menjadi marah atas reaksi MKD yang tidak tahu lagi apa itu etika. Lah yang disindir nggak ngerti, nggak merasa tersindir gimana? Itu persoalannya, itu persoalan menurut saya adalah common sense-nya sudah mati. Romo, saya tidak tahu apakah etika itu, etika kan seharusnya bukan sekedar sesuatu yang melekat saja pada orang atau manusia. Etika itu dijalankan, bukan sekedar simbol, begitu kan? Etika itu sesuatu yang harusnya diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadi gini loh, kalau pejabat publik, maka dia harus sebagai mencerminkan keteladanannya. Dalam Misalnya dalam perilakunya, misalnya pejabat publik jadi pengusaha, pengusahanya itu hilang dan dia harus menjadi pejabat publik. Nah, pejabat publik dia misalnya ya anggota DPR, ya kewenangannya itu di luar kewenangan itu dia melanggar etika. Jadi etika itu sesuatu pemandu yang mengatur seseorang sehingga seseorang itu bisa berjalan sesuai dengan redanya. Sehingga Thomas Aquinas mengatakan kalau elit politik itu tidak punya etika, dia itu seperti harimau yang memangsa semua orang. Karena kendalinya politik itu di etika. Jadi etika itu lebih tinggi dari hukum. Karena etika itu norma, baik tertulis maupun secara lisan, yang dijadikan acuan nilai-nilai pejabat publik untuk apa? Untuk orientasinya kepada bonum communio, kesejahteraan umum. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan umum itu pelanggaran etik. Misalnya dia
misalnya meminta ketemu dengan pengusaha, itu sudah nggak boleh. Karena dia anggota dewan. Ya, ketua lagi. Tapi di negara-negara maju, ketika menimbulkan skandal itu mundur. Karena tahu etika. Tahu etika. Lah, di Jepang lebih sadis lagi, Harakiri, bunuh diri. iya, betul. Karena harga diri. Mungkin kita nggak punya harga diri lagi. Itu sudah habis di toko, Romo. Itu masalahnya. Jadi ketika harga dirinya tidak ada, sehingga tidak ada lagi orang merasa kepantasan itu. Tapi ini sebenarnya awal mula ketika pendidikan humanisme, orang sadar orde lama itu sadar betul. Budi pekerti, Sartono saya mundur karena hanya persoalan sepele. Di luar kewenangannya dia sadar bahwa itu dia mundur, ada jiwa satria. Tapi setelah Orde Baru semua dimaterialkan, biar semua itu menjadi materi, maka orang tidak lagi ada rasa memiliki kehormatan, bukan segala-galanya. Karena kehormatan itu bisa dibeli dengan harta itu. Jadi ada nilai, ada harga untuk sebuah kehormatan. Nah, ketika nilai itu hilang dalam kehidupan publik kita, maka etika kepantasan tidak lagi menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi kita. Sehingga orang ini tidak lagi melihat kehormatan segala-galanya. Nah, akibatnya ya muka tebal itu yang terjadi. Iya, jangan lupa bukan cuma muka tebal, senyum di depan kamera. Saya mau minta dulu pendapat yang mulia Emerson Yunto seperti apa terkait dengan yang kita diskusikan kali ini. Iya, ini kan yang apa? Beberapa orang bilang jadi majelis kehormatan dagelan gitu ya. Karena memang ya tadi yang dipertontonkan itu kok seakan-akan Ma'ruf dan juga Pak Sudirman Said SS ini dianggap sebagai terdakwa, orang yang dipersalahkan gitu. Dan kemudian juga yang kita lihat, saya agak khawatir di putusan nantinya. Karena beberapa elit politik sudah bilang bahwa serahkan saja semua ini ke Majelis Kehormatan Dewan. Artinya apa? Jangan-jangan memang sudah disetting bahwa Majelis Kehormatan Dewan ini dianggap sebagai upaya untuk bersih-bersih dari Pak Setia Novanto. Jadi dengan misalnya menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, upaya-upaya untuk menjerat Setia Novanto dalam proses hukum gitu ya, itu dikesampingkan. Tapi jangan lupa kan secara hukum juga pidananya jalan sendiri. Betul. Kan di nah ini kan sedang dilakukan oleh kejaksaan. Nah saya pikir etika berjalan, proses penegakan hukum bisa berjalan. Tapi Mas Econ, ada yang lucu nih, ketika Jaksa Agung mengatakan bahwa sumber rekaman itu yang ditemukan atau diserahkan termasuk dengan handphonenya ya oleh Ma'ruf itu dianggap sebagai sah begitu dan legal. Nah sementara di sidang Majelis Kehormatan Dagelan yang Anda katakan tadi itu ternyata itu menjadi perdebatan yang cukup panjang. Nah memang lagi-lagi memang saya menduga bahwa MKD ini memang diskenariokan untuk tanda kutip dianggap melindungi Setia Novanto. Belum apa-apa misalnya dipersoalkan soal validitas atau misalnya soal bukti soal rekaman. Yang tidak substansial lah. Itu tidak substansial. Kemudian apakah si Sudirman Said dianggap sebagai pelapor, dapat dianggap sebagai pelapor atau pengadu dalam hal ini. Nah ini kan memang ada kesan yang di mata publik muncul ya, seolah-olah memang ya ada upaya-upaya untuk melindungi sebenarnya posisi Setia Novanto di lewat MKD. MKD tidak paham juga dengan undang-undang yang dibuat. Dalam pasal 5 kan jelas, tugasnya itu mengawasi anggota dewan supaya tidak melanggar norma itu. Ada dalam undang-undangnya. Lah kebanyakan mungkin anggota MKD itu banyak pengacara yang tidak paham tentang etika politik, maka dianggap ini sebagai proses pengadilan kriminal gitu. Kan ada aturan tata beracara dalam sidang MKD. Tapi kan kebanyakan nggak dibaca. Jadi kalau ditanya aja anggota MKD, itu banyak yang nggak tahu, Son. Yang dibaca cuma cara penyebutan harus yang mulia begitu kan. Jadi itu yang juga kita agak bingung, simbol-simbol pengataan yang mulia, baju toga itu kan sebenarnya satu yang aneh gitu ya. Dan ada upaya framing untuk menunjukkan kewibawaan tertentu atau mungkin menggiring opini publik begitu. Justru yang publik lihat di Majelis Kehormatan Dewan itu tidak muncul kewibawaan, justru melecehkan kewibawaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka hakim atau pengacaranya Pak Setia Novanto? Iya. Jadi ada proteksi-proteksi dalam hal ini, misalnya dia sangat keras terhadap misalnya pengadu Sudirman Said dan Ma'ruf, tapi lagi-lagi mempersoalkan hal yang tidak substansial. Jadi gini loh, kebanyakan mereka nggak paham substansi apa. Ini kan lembaga etis. Lembaga etis itu harus membuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Jadi arahnya ke situ. Kan ini nggak menanyakan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Lah kesan saya adalah mereka ini menggunakan agenda setting bahwa dua orang ini sudah terdakwa. Tapi memang tujuannya begitu. Tetapi jangan lupa
publik ini punya yang namanya common sense, kecerdasan. Iya. Justru agenda setting mereka itu dibaca publik ada motif tersembunyi, sehingga publik dengan meme yang lucu-lucu itu sebenarnya menyindir dengan keras dan mengolok-olok bahwa MKD itu tidak lagi memiliki kewibawaannya. Romo, gitu. cilakannya yang disindir, yang diolok-olok nggak ngerti kalau disindir. Maka kalau melihat ya reaksi sekarang sudah 150.000. 150.000 kalau satu orang follower petisi loh ya. Kemarin 120.000 ya, sekarang udah 150.000. Oh, itu petisi itu punya follower. Tokoh-tokoh itu ada 10.000, ada yang 100.000, ada yang 100. Itu kalau di total 15 juta. 15 juta itu follower itu kan menyebar. Itu berarti itu menjadi opini yang luar biasa. Populi ya? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Romo dan Mas Econ. Baik pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui nomor telepon atau jalur komunikasi yang tertayang di layar televisi Anda saat ini. Kami segera kembali sesaat lagi. Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang begitu juga harus jelas. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Anda juga bisa memberikan pertanyaan atau komentar terkait dengan topik kita, yaitu menjerat Setnov Riza. Bisa, ada tanda tanya di sini. Pertanyaan saya adalah, bisakah lewat forum MKD, Romo, Mas Econ, gak usah Riza dulu deh, Setnov dulu deh, untuk dijerat? Bisa sebenarnya, ini tinggal MKD-nya loh ini yang kita artinya harapkan. gini loh, MKD itu kan tinggal sudah cukup alat bukti, tinggal menerapkan. Kalau ada indikasi pelanggaran berat, ya bikin aja. Nah, tapi kok masih muter-muter begitu? Ya ini kan karena faktor politik kepentingan ya. Artinya gini, ini kan sebenarnya kita tahu lah, lembaga politik kita itu kan lembaga transaksional. Itu kita tahu lah. Sehingga karena lembaga politiknya transaksional, maka bahayanya adalah MKD-nya masuk angin. Itu yang gerak, makanya sekarang publik meminta agar segera dibuat kejelasan. Artinya sudah cukup, maka harus ada menurut undang-undang. Kalau sudah jelas seperti ini kan sudah 2 kali, maka ada indikasi itu bentuk tim, ya 3 dari mereka, 4 dari luar, tim etik independen, sehingga keputusannya itu lebih punya kredibilitas dan juga memulihkan lembaga DPR yang mulia ini gitu loh. Sebab kalau orang nggak percaya lagi publik dengan anggota MKD itu. Termasuk Anda? Ya iya, kita nggak percaya. Masih percaya nggak Mas Econ? Saya sih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya yang di MKD masih percaya sama Tuhan ya? Kalau MKD saya nggak terlalu percaya. Enggak, paling tidak begini. Kita anggap ini sebagai sebuah proses ya untuk menuju ke menjerat seorang Setia Novanto. Lewat mekanisme internal DPR sendiri, ketua DPR-nya bisa dijerat nggak begitu? Kalau lewat internal berat. Saya agak walaupun soal etika. Etika berat. Jadi belum apa-apa, proses masih berjalan, sudah muncul tuh soal prediksi putusan. Jadi malah jangan-jangan draftnya sudah dibuat. Jangan-jangan sudah ada. Jadi arah putusannya adalah menyatakan Setia Novanto tidak terbukti melakukan pelanggaran etika. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya bisa jadi amunisi untuk menyerang balik si pelapornya. Sudirman Said akan diadukan kembali. Tapi ada kalau itu terjadi, publik semakin apatisme yang terkena partainya. Sehingga partai-partai yang mendukung itu akan habis itu untuk pilkada langsung. Ini pertaruhannya berjalan langsung sebenarnya. Pilkada langsung yang saat ini berlangsung tanggal 10. Atau Robo jangan-jangan dagelan ini sengaja diulur-ulur sampai lewat tanggal 9. Betul. Ya itu memang mau dibuat seperti itu. Tetapi kan rakyat punya common sense, punya akal sehat, punya rasional. Mencatat siapa-siapa yang di dalam MKD. Tapi terjadi tahun yang lalu yang partai mengatakan bersih, tidak korup, tapi korup, habiskan. Langsung turun drastis loh. Jadi ini sekarang partai-partai ini lagi betul-betul disorot oleh publik gitu loh. Karena gini loh, sekarang ini orang lupa bahwa agenda setting itu bukan ditentukan oleh media dan mereka, tapi rakyat itu independen. Jadi rakyat itu punya opini sendiri dan rakyat punya media yang tidak bisa dikontrol dan media itu lebih cepat
Iya, sosial media juga khususnya. Dan termasuk yang sudah 150.000 orang itu ya. Itu kecepatan luar biasa mengatasi ruang dan waktu. Betul. Saya akan minta juga pendapatnya pakar hukum pidana. Kita sudah tersambung melalui telepon dengan Hairul Huda. Pak Hairul, selamat bergabung di Prime Time Talk. Sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Ya. Baik, Pak Hairul. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan mekanisme MKD ini? Bisakah menjerat seorang Setia Novanto? Atau kalau kita percayakan kepada nanti yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, menurut Anda bagaimana? Saya pikir bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Paralel ya? Karena kan MKD kan dari segi etik ya, silakan saja kan gitu dari segi etik, dan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dari segi hukum pidana juga bisa berjalan dan tanpa harus menunggu hasil dari MKD kan gitu. Iya. Jadi bisa berjalan sendiri-sendiri dan masing-masing kan punya parameter yang berbeda. Betul. Tapi Pak Hairul, kalau misalnya nih secara hukum pidana kemudian proses itu dilanjutkan dan hasilnya ternyata berbeda dengan masalah etis yang dilahirkan oleh MKD yang mungkin banyak publik berpendapat bahwa akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak menyatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran etika. Itu bagaimana nanti? Ya, tadi sebelum Anda potong, saya mau menjelaskan itu. Ya. Kan parameternya kan berbeda. Lagi. Iya, parameternya berbeda. Etik, soal etik kan gitu. Soal kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan, penyelidikan oleh Kejaksaan kan soal hukum. Iya. Kan yang satu ukurannya adalah soal etika, yang satu adalah ukurannya soal hukum gitu. Jadi tidak ada yang kemudian bisa dikatakan saling mempengaruhi kalau menurut saya. Masih bisa berjalan sendiri-sendiri, katakanlah seperti itu. Jadi kalau katakanlah seperti yang diprediksi oleh banyak pihak, hasil MKD ini tidak seperti yang diharapkan umumnya masyarakat, yaitu katakanlah menyatakan Pak Setia Novanto telah melakukan suatu pelanggaran kode etik berat, katakanlah begitu, atau sedang, karena tidak bisa lagi ringan, karena sebelumnya dihukum ringan karena soalan Donald Trump kan gitu. Dan kemudian itu tidak akan mempengaruhi hasil ataupun tidak akan berpengaruh terhadap hasil penyelidikan Kejaksaan Agung. Nah, terkait dengan alat bukti yang sudah ada sekarang, menurut Anda, Pak Hairul, apakah sudah cukup? Mengenai apa? Untuk alat bukti yang mana? Alat bukti seperti misalnya rekaman suara dalam telepon genggam milik Ma'ruf? Itu kan bukti di dalam persidangan MKD. Dan itu bukan bukti dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan, dua hal yang berbeda. Diserahkan ke Kejaksaan, begitu? Ya itu nanti lagi, itu persoalan lain lagi kan begitu. Kalau nanti yang diserahkan ke Kejaksaan kan perlu verifikasi, misalnya dengan diperiksa hasil rekaman itu oleh ahli mengenai autentifikasinya. Barulah kemudian bisa dikualifikasi sebagai alat bukti kan gitu. Sedangkan kalau MKD kan tidak perlu sampai sejauh itu. Betul. Yang penting rekaman itu ada dan pihak yang merekam mengakui itu memang dia yang merekam, dan pihak-pihak yang disebut suaranya terdengar dalam rekaman itu memang mengakui itu suaranya, udah selesai. Jadi tidak perlu soal verifikasi seperti layaknya alat bukti dalam hukum pidana gitu. Iya. Jadi dua hal yang berbeda dalam hal ini. Parameternya juga dari segi etik itu menurut saya tidaklah seketat parameter dari segi hukum pidana. Iya, baik. Pak Hairul Huda, bersama saya di studio ada aktivis anti korupsi Emerson Yunto dan juga Romo Beni Susito. Nanti kita bisa ngobrol berempat langsung ya, Romo Beni sama Cetu. Tapi saya minta pendapat pandangan profesional Anda dari pengalaman Anda sendiri. Kalau misalnya tadi Romo Beni mengatakan ini banyak yang masuk angin nih di MKD. Kalau mekanisme hukum berjalan melalui Kejaksaan Agung sendiri itu bisa terus tidak ada campur tangan dari luar, tapi bisa nggak kira-kira ada intervensi terkait dengan posisi Jaksa Agung sekarang yang sebenarnya ada kasus juga yang menjeratnya atau latar belakang partai politik? Ya, persoalannya kan intervensi selalu bisa gitu ya. Dalam berbagai forum ya bisa saja. MKD bisa diintervensi, proses penegakan hukum oleh Kejaksaan juga bisa diintervensi gitu ya. Persoalannya kan pada soal bagaimana kita meletakkan hal itu dalam hubungannya, misalnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, kan begitu. Jadi kita tunggu saja anggota-anggota MKD itu sebenarnya mengabdi kepada bangsa dan negara atau mengabdi kepada seseorang atau pada kelompok orang tertentu. Kita lihat saja nanti kan publik. Betul. Termasuk Kejaksaan juga kita harus tunggu ya, begitu Pak juga Kejaksaan kan gitu. Begitu juga Kejaksaan. Saya pikir kalau misalnya ada 1-2 orang kejaksaan di jajaran kejaksaan yang bermasalah kan tidak berarti lalu seluruh
jaksa-jaksa kita juga kemudian bisa dikatakan bermasalah. Masa ya tidak ada di sana orang yang mempunyai katakanlah integritas yang baik untuk melihat persoalan ini secara jernih. Saya pikir ya biar saja prosesnya berjalan gitu ya. Dari segi etik berjalan, dari segi hukum berjalan, tugas media, tugas Mas Emerson, tugas Romo, tugas saya, dan tugas seluruh masyarakat untuk kemudian mengawal proses ini kan. Kita tunggu bagaimana hasilnya kan gitu, supaya kemudian benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kalau saya sih berpendapat. Ya, Pak Hairul, ada satu kondisi begini. Kalau misalnya kita menyebut nama Setia Novanto, kemudian juga Muhammad Riza Khalid, itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai nama-nama yang sudah tidak asing lagi dalam tema-tema yang kita diskusikan belakang ini. Tapi selalu saja lolos atau tidak pernah terjerat atas nama hukum. Nah, bisakah mungkin melalui pintu Kejaksaan Agung atau KPK nanti menjadikan ini sebagai entry point untuk menjerat keduanya? Ya, saya dengar KPK juga sudah melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Iya, soal gitu. petrol ya Pak ya? Jadi kalau Kejaksaan Agung nanti main-main kan tinggal diambil alih oleh KPK kan gitu. Efektivitas masyarakat terhadap KPK kan masih sangat tinggi, katakanlah gitu ya. Harapan masyarakat terhadap KPK masih sangat tinggi. Saya pikir ketika memang kejaksaan tidak lagi bisa dikatakan objektif atau ada intervensi, ya segera KPK mengambil alih kasus ini supaya kemudian publik bisa tenang untuk bisa menunggu proses penyelidikan ataupun penyidikan dilakukan oleh KPK tanpa ada tendensi bahwa ini diintervensi. Apalagi kalau nanti kita harapkan sudah ada komisioner KPK yang definitif yang baru setelah tanggal 16 bulan ini kan begitu. Itu kan saya harap itu juga menjadi sebuah tantangan bagi pimpinan baru KPK. Mampukah keluar dari skandal ini kan gitu, jangan sampai ikut terlibat dalam skandal ini. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya Pak Hairul, ini juga merupakan momentum yang pertaruhannya cukup tinggi bagi kejaksaan untuk membuktikan eksistensinya di publik sekarang ini ya? Ya, bagi MKD begitu. MKD itu benar-benarkah berguna atau tidak kan kita tunggu dari hasilnya berkenaan dengan hasil perkiraan perkara ini. Kejaksaan, apakah kejaksaan masih kita bisa percaya katakanlah paling tidak Jaksa Agung masih kita percaya bisa memimpin kejaksaan ke depan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau Anda sendiri masih percaya dengan Kejaksaan Agung? Saya pikir, menurut saya kan tadi saya tidak melihatnya sebagai persoalan individual. Memang mungkin ada persoalan-persoalan yang membelit beberapa orang di kejaksaan, termasuk Jaksa Agung. Tetapi kan kejaksaan kan bukan individu Jaksa Agung kan gitu. Kejaksaan juga ada tokoh-tokoh yang menurut saya punya integritas yang tinggi. Kita lihat Jampitsus yang baru dilantik saja kan menurut saya punya keinginan yang cukup kuat untuk bisa memproses ini dengan baik. Saya pikir Baik Pak Hairul, saya ke Mas Econ dulu. Mas Econ, komentar Anda. Anda masih ingatkan dengan kasus-kasus yang pernah menjerat Setia Novanto. Bahkan KPK pun juga sudah beberapa kali untuk meminta keterangan Setia Novanto. Tapi sampai sekarang juga belum ada hasil sesuai dengan yang tadi Anda harapkan. Ya, Setia Novanto ini beberapa orang bilang nih licin gitu ya, kayak belut kena oli. Gitu. Kalau belut kena oli, udah minyak gitu ya. Di beberapa kasus di luar PON gitu ya, yang ditangani oleh KPK ada kasus skandal Bank Bali, ada kasus soal misalnya impor beras dari Vietnam. Nah, ada beberapa kasus yang lain yang juga muncul, dan kalau ditangani oleh institusi di luar KPK, waktu itu kasusnya berhenti. Kasus skandal Bank Bali di SP3. Nah, di kasus yang agak dekat-dekat dengan Setia Novanto, di kasus suap PON Riau, itu informasi yang juga beredar bahwa ya proses suapnya sayangnya belum sampai ke Setia Novanto waktu itu. Maksudnya ini hanya tinggal menunggu waktu atau menunggu jatuhnya atau bagaimana? Nah, paling tidak sebenarnya peluang-peluang ini bisa diambil oleh KPK. Tadi Mas Hairul Huda sampaikan bahwa KPK dalam hal ini melakukan proses supervisi terhadap kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Nah, dalam konteks Setia Novanto ini kan kalau dari perspektif hukum ada dua hal paling tidak dalam konteks pidana umum dan korupsi. Pidana umum yang isu soal penipuan, sayangnya tadi kalau saya baca running text di berita 1 menyebutkan kepolisian menunggu hasil MKD. Padahal kalau tadi diskusi juga dengan Pak Hairul Huda bahwa sebenarnya ini bisa simultan. Jadi etik jalan, hukum juga jalan. Nah, dalam konteks yang pidana korupsinya paling tidak sebenarnya
ada indikasi-indikasi kayak percobaan pemerasan gitu ya, sesuai dengan misalnya pasal 12 huruf E gitu ya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini yang sebenarnya harus dijaga betul, jangan sampai misalnya peluang-peluang dalam konteks menjerat pelaku yang begitu licin ini itu bisa lolos ya. Harus ada pengawalan-pengawalan yang juga ekstra ketat gitu ya. Apakah Setia Novanto terbukti atau tidak atau terlibat atau tidak kan memang kita harus menunggu proses hukum yang berjalan. Tapi harapan kita ini tidak lagi-lagi ada intervensi, ada praktek-praktek yang menyimpang, yang itu pada akhirnya membuat proses penegakan hukum tidak berjalan seperti yang diharapkan. Selama proses ini berlangsung, itulah gunanya kita harus kawal begitu kan? Ya. Tapi tadi Anda sudah sitip pasal 2, pasal 3, pasal 5. Saya jelaskan lagi bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama. Sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 5. Itu polisi kan sudah bisa masuk sebetulnya. Jadi bisa paralel. Jadi kalau yang kita lihat polisi itu kayaknya akan pakai undang-undang isu soal penipuan, kejaksaan atau juga mungkin disupervisi oleh KPK soal percobaan permufakatan jahat itu. Iya. Percobaan korupsi itu bukannya sama dengan melakukan korupsi. Betul, sama. Sebenarnya yang penting adalah politik will, kemauan untuk mengungkap ini ada. Nah, itu kan ada di sidang MKD sekarang ini. Sebenarnya MKD kan etis. Kan tapi lembaga politik, Romo. Nah, iya, tetapi lembaga etik itu harusnya dia hanya menyimpulkan ada pelanggaran etik berat atau tidak. Itu kewenangan dia. MKD tidak dalam posisi menyatakan bahwa ini bersalah dalam konteks hukum atau tidak. Betul. Pertanyaannya, apakah politik kita mengenal etika? Nah, kalau persoalan itu sebenarnya sejak awal memang etika itu tidak lagi menjadi pijakan dalam berpolitik. Politik kita itu kan pragmatisme. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau elit politik mengenal etika, ya mundur sejak awal, begitu sudah menjadi isu publik mundur. Tapi kan di sini tidak. Nah, repotnya di sini intelektual pun membenarkan itu karena banyak intelektual tukang, bukan intelektual organik. Sehingga Grimsey dalam bukunya mengatakan kalau intelektual tukang ya hanya stempel pembenaran. Jadi poin besarnya adalah apapun hasil dari putusan dari Majelis Kehormatan Dewan, proses penegakan hukum harus tetap jalan. Tetap itu. Nggak berpengaruh dan tidak saling mempengaruhi begitu kan. Mau dikatakan bahwa Setia Novanto dinyatakan tidak bersalah dalam konteks etika, penegakan hukum tetap jalan. Karena sebenarnya dengan pasal itu sudah cukup. Nah, sekarang tinggal keberanian kejaksaan dan kemudian dan KPK. Termasuk resiko menuntut balik begitu kan? Iya. Ya, ini kan satu wilayah yang berbeda. Artinya kalaupun ada isu korupsi dan pencemaran nama baik, ya tinggal siapa bukti-bukti siapa. Karena di mata hukum setiap orang punya hak. Tapi rakyat punya common sense yang tidak bisa ditipu. Ini loh bahayanya. Ini jadi bicara hati nurani. Jadi kalau kamu melawan common sense rakyat, akan terjadi sebuah masalah besar, yaitu lembaga DPR-nya kehilangan trust, kepercayaan publik, dan kewibawaan hilang, maka orang-orang yang di MKD pun akan tidak lagi dipercaya rakyat. Emangnya sekarang masih ada trust? Trust masih ada, sedikit. Nah, tapi sebenarnya sudah tutup. Oke, bapak-bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang begitu juga harus jelas. Ya pemirsa, walaupun malam hari ini kami di studio Berita 1 News Channel sedang hangat-hangatnya membicarakan kasus terkait Ketua DPR RI Setia Novanto, tapi malam ini yang bersangkutan yang sedang kita ributkan malam ini juga sedang melakukan acara resepsi pernikahan putrinya yang berlangsung di sebuah hotel berbintang tidak jauh dari lokasi studio kami berada. Ya, selamat, mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar, dan saya tahu Mas Econ, Romo, dalam undangan itu dituliskan tidak boleh membawa apa-apa. Mau hadiah, kado, uang, apa saja tidak boleh. Itu bagus kan? Bagus. Tidak usah dikomentari. Oke, saya akan minta masukan dari pemirsa sudah bersambung bersama kita, yaitu Pak Mul dari Makassar lewat sambungan telepon. Pak Mul, selamat malam. Malam, Mas Don. Agak kali Pak Mul. Silakan. Komentar atau pertanyaan? Ya, pertanyaan. Pertama ke Romo Beni. Silakan. Romo Beni tadi ngomong soal pengusaha. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Romo. Semua di kabinet itu pengusaha. Semua, hampir 80% di DPR itu pengusaha. Ya. Nah, sementara kalau kita kutip pendapat pemenang Nobel 2015 Agus Deton bahwa
pengusaha, pemilik modal jangan sekali-sekali dikasih kekuasaan. Karena kalau dikasih kekuasaan, maka kemiskinan makin bertambah. Saya nggak tahu menerjemahkannya, kemiskinan akan bertambah. Nah, karena itu, Pak Agus, kasus ini harus selesai dengan harus ada yang dihukum. Karena kalau tidak akan menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha yang menjadi menteri, menjadi pejabat, menjadi anggota DPR. Karena kalau tidak Pak Emerson, mereka pengusaha-pengusaha itu kita tidak tahu bagaimana caranya, pasti sangat licin, pasti untuk susah untuk mengetahui apakah mereka memanfaatkan jabatannya untuk bisnisnya atau tidak. Jadi KPK tanpa harus diminta turun, harus turun. Baik. Jadi persoalan besar ini Pak Romo Beni. Baik. Nah, kemudian ada satu kasus lagi. Ya, singkat Pak Mul. Ini soal, satu pertanyaan lagi. Untuk Mas Don juga ini. Ini berbahaya karena di dalam rekaman itu Setia Novanto dan Riza Halik mengaku bahwa waktu kampanye Pilpres memberikan dana 250 miliar ke pasangan Jokowi JK dan 250 miliar ke pasangan Prabowo Hatta. itu tidak terlaporkan di KPU. Iya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat-sangat menghancurkan negara ini. Enggak membodohi rakyat semuanya. Demokrasi tapi uang semua. Nah ini tidak diperhatikan. Terakhir, Golkar kalau kita baca naga-naganya, dia tidak mau cuma Setia Novanto yang jadi korban. Tapi Luhut yang menginisiasi, yang kita lihat di rekaman itu harus juga dan dia pengusaha Pak Romo Beni. Iya, Romo baik. Beni Pak Luhut itu pengusaha. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghabisi orang-orang yang ada di rekaman itu. Baik, Pak Mul, terima kasih Riza, sudah dan bergabung bersama Setia kami di Novanto. Berita Satu. Selamat malam Pak Mul, langsung Terima kasih, jauh-jauh Mas. dari Makassar. Baik, silakan Romo. Jadi sebenarnya di negara-negara maju itu diatur. Jadi ketika pengusaha itu masuk ke ruang politik, semua usahanya itu tidak boleh dikelola oleh mereka, tapi dikelola oleh orang luar yang diawasi secara ketat. Di Amerika ada gitu. pengawasan. Pengawasan. Iya. Dan di sini nggak diatur, itu loh. Maka ketika dia menjadi pejabat publik, semua hak istimewa dia sebagai pengusaha itu hilang. Iya. Karena di situ diatur dengan mereka dikelola Kalau di sini secara nggak profesional. diatur. Nggak Jadi diatur. salah siapa? Bukan salah mereka dong. Makanya dengan kasus ini perlu aturan yang ketat persoalan itu. Lah, karena apa? Di situ kesadaran etikanya tinggi gitu loh. Ada aturan aja suka dilanggar Aturan yang loh, nggak Romo. dilanggar. Nah, Gimana karena nggak ada persoalan aturan? itu kan orang punya kemauan etis atau tidak, dimensi etis atau tidak. Kalau nggak ada dimensi etis repot. Karena itu kesadaran, menyangkut kesadaran seseorang karena memiliki kehormatan itu. Maka mereka dengan sadar ketika mereka menjadi pejabat publik, dia sampaikan kepada publik bahwa usahanya ini bukan lagi dikelola oleh keluarganya, bukan lagi dikelola oleh dia, tapi dikelola oleh badan yang khusus ditunjuk dan diawasi oleh publik. Sehingga tidak ada konflik interest ini. Lah di sini konflik interest karena di sini kalau menurut penelitiannya seorang Jepang yang namanya Shikumono 96 tentang komparasi Orde Baru, di sini itu perselingkuhan antara pengusaha itu merangkap Dengan partai politisi, politik untuk apa? Untuk mempercepat usahanya itu sehingga memperkaya dirinya. Lah ini berbahaya. Tapi kalau pengusaha ada akses ke politisi kan wajar, Robo. Ini kan Iya, tetapi di negara-negara yang etiknya tinggi itu diawasi. Itu, diatur dan diawasi. Oke, Nah, baik. ini problemnya di sini harusnya ada mekanismenya dalam undang-undang politik harusnya lebih rinci pengaturan ini itu. dari kacamata hukum. Sebelum Mas Econ, saya ke Pak Herluda dulu. Komentar Anda, Pak Herluda, silakan. Iya, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Ya, silakan. Kalau sesuatu sudah diatur itu ya bukan melanggar etik lagi, tapi melanggar peraturan gitu ya. Ya. Kita ini yang kadang-kadang suka keliru gitu loh. Nah, kalau menurut saya ya soal etika itu adalah kan bukan soal pelanggaran peraturan gitu ya. Nah ini juga yang kadang-kadang dipermainkan oleh MKD, katakanlah seperti itu. Dia akan merujuk kepada peraturan-peraturan. Padahal ini persoalan etik. Iya. Terlepas daripada isi pembicaraannya, bertemu aja mungkin sudah tidak etis. Kan begitu. Karena ini ada pihak yang berkepentingan dengan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Freeport, dengan misalnya salah satu pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Jadi terlepas dari konten pembicaraannya, bertemunya saja sudah tidak etis. Iya. Gitu loh. Jadi kita nggak usah pakai ukuran-ukuran peraturan kalau menurut saya kalau bicara soal etis kan Nah, gitu. Pak Herluda, kalau kita bicara peraturan, tadi Mas Econ kan mengatakan ada tulisan di running text Berita Satu bahwa Polri menunggu dulu hasil MKD untuk lanjut atau tidak. Tapi kalau bicara soal permufakatan jahat, ini kan sudah bisa di follow up oleh Polri, begitu kan?
Pemufakatan jahat itu menjadi kriminal hanya untuk terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Tidak semua tindak pidana. Dalam hal ini bisa nggak? Kalau domainnya Polri misalnya tindak pidana umum itu tidak. Misalnya penipuan atau apa gitu ya, menurut saya tidak. Tapi kalau korupsi yang sekarang sedang disidik oleh atau selidiki oleh Kejaksaan Agung itu bisa. Pemufakatan jahat di situ juga sudah merupakan sebuah domain hukum. Jadi harus ada pelaporan dulu begitu? Saya pikir bukan harus ada pelaporan atau tidak, karena ini bukan delik aduan. Bukan delik aduan, ya. Bukan delik aduan. Jadi dipandang kalau memang sudah ada peristiwa yang cukup dasar untuk melakukan penyelidikan, ya silakan polisi melakukan penyelidikan tanpa harus kemudian menunggu laporan. Nah, itu, Tapi yang saya maksud, yang menurut saya apa yang dimaksud oleh Kapolri adalah bahwa bukan berarti Polri sekarang tidak melakukan penyelidikan, kan gitu. Bisa saja walaupun secara eksplisit Kapolri mengatakan bahwa akan menunggu hasil MKD. Menunggu hasil MKD itu adalah suatu bentuk penyelidikan Polri, kan bisa saja. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Baik Pak Hairul Huda, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk malam ini. Selamat malam Pak. Baik, dan Mas Econ, komentar Anda tahan di segmen berikutnya ya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang begitu juga harus jelas. Mampukah Setia Novanto dijerat terkait dengan kasus pelanggaran etika? Mas Econ, ini sebelum kita bicara, ada dua nama judul kita, Setnov dan Riza gitu kan. Oke lah, kita bicara Setnov dulu. Bagaimana cara efektif menjerat Setia Novanto di luar etika dari kacamata hukum yang bisa dilakukan oleh penegak hukum kita sekarang ini? Ya, lagi-lagi ada dua ranah ya, ranah hukum pidana, KUHP, dan juga tindak pidana korupsi. Nah, dua wilayah ini juga bisa ditangani oleh dua institusi sekalian. Ya, paralel. Yang pidana itu kasus dugaan penipuan itu oleh kepolisian, dugaan korupsi bisa KPK, bisa kejaksaan. Nah, saat ini sudah kejaksaan yang mengambil inisiatif tuh untuk melakukan proses pemeriksaan. Tinggal kita kawal saja prosesnya. Dan kemudian juga penegak hukum, harapan kita adalah mengesampingkan mekanisme MKD. Jadi ada MKD, tidak ada MKD, berjalan tidak berjalan, proses hukum harusnya bisa termasuk polisi nggak usah nunggu MKD? Harusnya nggak bisa nunggu, atau paling tidak begini, dia bisa melakukan proses penyelidikan di luar memanggil pemeriksaan atau memeriksa Setia Novanto. Atau saya pinjam statementnya Pak Hairul Huda tadi bahwa sebenarnya proses yang dilakukan polisi sekarang menunggu ini sebenarnya bukan menunggu ansih, tapi menunggu merupakan bagian dari proses untuk melanjutkan. Mudah-mudahan ini dilakukan. Jadi sambil menunggu kesediaan Setia Novanto dipanggil, diperiksa, atau menunggu hasil mekanisme pemeriksaan MKD, penegak hukum, kejaksaan, dan juga kepolisian bisa melakukan proses-proses pro justisia, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain di luar Setia Novanto. Oke, saya harus menutup dialog kita malam ini. Singkat-singkat saja Romo, what next? Ya gini loh, sekarang ini MKD itu dalam sorotan publik. Kalau MKD main-main dengan opini publik, ya lembaga yang dihadapi DPR, adalah ya, publik, DPR akan hancur. Ini persoalan kehadapan parlemen kok. Justru persoalannya semakin serius ketika partai-partai yang mendukung juga akan dukung publik. Pilkada langsung sebentar loh, dan rakyat ingat loh, dan itu akan terkena dampaknya. Jadi rakyat itu kan punya common sense dan punya akal sehat. Melawan common sense dan akal sehat masyarakat, berarti partai itu akan kena dampak. Kalau sama-sama punya akal sehat, kalau yang di sana nggak punya akal sehat bagaimana? Ya kita hadapi siapa ini? Ya justru kalau mereka tidak menggunakan akal sehat, ya sudah. Kita harus ikut tidak punya akal sehat. Publik akan hukum. Oke. Anda berdua akan berada di mana kalau ternyata di sana memutuskan tidak ada pelanggaran etika? Ya saya sih di common sense publik saja. Ya, saya sendiri udah nggak terlalu percaya dengan MKD, hasilnya akan menguntungkan publik. Kalau kita akhiri sampai di sini. Saya tahu Anda malam ini mau ke gedung resepsi ya. Selamat, semoga sukses sampai tujuan dan sampai ketemu lagi Mas Econ, Romo, terima kasih. Selamat malam dan pemirsa. Demikianlah diskusi kita malam ini. Jangan lupa sesaat lagi Anda dapat menyimak program kami Connect 360 bersama rekan saya Dora Edward dan Ani Rahmi. Dan pemirsa, sampai di sini Prime Time Talk kali ini. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan saran dan kritik kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Doni De Keyser, terima kasih dan selamat malam.